Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading, masih di analisa pagi. Hari ini Rabu ya, Rabu 6 September 2023. Di hari ketiga di pekan ini kita coba untuk mengevaluasi dulu di hari sebelumnya, yakni hari kemarin, hari Selasa di 5 September 2023. Adakah yang bisa kita evaluasi ya? Adakah yang bisa kita pelajari dari pengalaman kemarin ya? Oke, kita mulai dari yang terdekat dulu. Yang kemarin kita tandai dengan high-nya di 19 ya, 1952. Ini sebagai area resisten yang terdekat. Di bawah kita tandai dengan 1934 untuk support yang terdekat. Arah kecenderungan lebih condong ke bawah, kita mengambil atau memprioritaskan untuk posisi sell di bawah resist, di bawah supportnya ya. Ya, ini di 1933 poin sekian. Kemudian ketika tersentuh tentu antisipasi kita lakukan berada di kisaran 197 poin sekian untuk recovery-nya. Kemudian selanjutnya setelah tersentuh ada koreksi kecil hanya 150 sekian, masih jauh dari batasan resiko sehingga aman ya. Kemudian setelah itu kembali turun yang cukup signifikan di sana, ada momentum bearish yang sangat kuat yang bisa menekan kembali posisi seller. Kemudian buyer yang awalnya mencoba untuk melawan dikembalikan di posisi seller sehingga arah kecenderungannya sudah kembali turun ya. Kita perkirakan di support yang terdekat yakni berada di 1925, sekian ya. Sekali lagi target yang kita sampaikan di sana bisa menjadi area support yang terdekatnya. Demikian ketika nanti dia bergerak kembali ke bawah, target ini juga bisa menjadi area supportnya. Tidak terlalu jauh, kita hanya memperkirakan maksimum berada di target kedua atau titik jenuh berada di area target yang kedua. Demikian juga untuk yang di atas ya, karena kecenderungan lebih dekat ke bawah, maka untuk yang di atas area jenuhnya kita taruh di 1962 sehingga ada balance keseimbangan di sana. Satu hari hanya tersentuh satu posisi, namun cukup untuk satu target dalam satu hari ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman juga tentu ikut menikmati gurihnya profit tentunya ya. Baik, selanjutnya kita akan memetakan lagi untuk satu hari ke depan ya. Diingat, kita hanya memetakan untuk satu hari ke depan. Target harus realistis, sesuaikan berapa kemampuan pergerakan harian, kemudian batasi waktu juga ya, kemampuan kita bisa stay di depan layar sampai berapa lama. Bagaimana kalau kita menempatkan SLTP? Silakan, itu pilihan dari bagian recovery ya. Oke, kita coba kembali ke candle yang sekarang berjalan, yakni di candle H1 ya. Di H1 adakah petunjuk yang bisa kita dapatkan? Kemudian di H4 juga apakah ada petunjuk yang kita dapatkan ya. Dari time frame yang besar dulu tentunya kita tarik di time frame H4. Kemudian kita buat garis bantunya dulu untuk struktur naik dan turunnya. Mencoba untuk menekan ya. Ini perhatikan ada satu fase di mana kecenderungan yang awalnya mencoba untuk naik hanya berada di area retracement, kemudian balik lagi dari high-nya atau dari swing high-nya
kita melihat ada kecenderungan untuk berubah. Jadi untuk berubah menjadi tren turun tentu harus kita lihat secara struktur ya, apakah sudah akan memenuhi syarat itu atau belum. Sehingga kita perkirakan untuk hari ini akan kembali terkoreksi ya. Hari ini akan kembali terkoreksi hingga di kisaran, kita akan ukur dulu. Kemudian kita akan tandai untuk nanti proses atau kecenderungan berbaliknya sampai di mana. Kita kasih warna kuning ya. Kita perkirakan hari ini akan koreksi ya. Mungkin bukan hari ini ya, sementara akan koreksi sampai di area di sini. Kemudian potensi berikutnya akan kembali turun ya. Potensi berikutnya akan kembali turun dengan catatan tentunya di area ini atau di area koreksinya tidak mampu ya. Saya tidak tahu apakah persis nanti di sini atau di bawahnya. Intinya di area ini adalah potensi untuk nanti kembali ya, ketika dia tidak mampu break lebih jauh. Kemudian bagaimana kita menempatkan entry point kita ya, kita kembali ke time frame H1 dulu ya. Di time frame H1 kita akan nanti menempatkan entry point kita. Tadi kita perkirakan masih akan bergerak naik, sehingga fokus utama kita adalah buy ya. Kita fokusnya adalah mengambil posisi buy. Oke, kita tempatkan di satu, naik sedikit. Kita tempatkan untuk buy ini di 1929 poin sekian. Kemudian kita akan targetkan berada di resisten yang terdekatnya ya. Kita tempatkan mendekati area baliknya atau mendekati harga retracementnya. Kita ambil yang lebih dalam ya. Ini untuk targetnya, sekaligus menjadikan area uji berikutnya, area uji untuk ke atas atau support yang terdekat. Kita hitung kira-kira sampai berapa ya, ini sekitar 570-an ya. Kita bisa naik turunkan berada di kisaran ini ya, silahkan nanti disesuaikan dengan dinamikanya. Selanjutnya di resisten berikutnya kita akan menempatkan targetnya mendekati atau lepas dari area retracement ya. Tentu kita bisa menempatkan di bawah ya, di bawah area retracementnya. Ini untuk target yang berikutnya, sekaligus juga nanti menjadi area uji berikutnya atau menjadi resisten berikutnya. Tertinggi kita perkirakan berada di 19. Oke, kita coba untuk mengujinya, jangan terlalu jauh dan jangan terlalu dekat sehingga betul-betul realistis ya. Oke, kita akan perkirakan mungkin hari ini tidak terlalu jauh dari target yang kedua. Kalaupun nanti dia kuat, tidak akan terlalu jauh, sehingga area ini kita jadikan sebagai area jenuhnya. Kita tempatkan ini sebagai area jenuh dengan tanda warna merah ya, untuk kehati-hatian di area-area di sini ya. Ya, tentu area ini tidak persis di angka 1945. Kita mungkin bisa menarik di atas dan di bawah sedikit. Artinya berada di area inilah nanti berpeluang akan memantul kembali atau berada di titik jenuhnya.
Sementara dari posisi di bawah ya, kita menempatkan posisi sell di bawah Oke, kita tempatkan di sini untuk sell-nya di 1920.50 sekian. Jangan lupa kalau tersentuh, salah satu tersentuh, maka segera antisipasi, segera hitung di mana kita akan meresikukan, di mana kita mengcover atau melakukan recovery ya. Silakan, banyak cara untuk melakukan recovery. Bisa dipilih salah satunya mana yang paling cocok ya. Oke, kita akan coba untuk targetkan kira-kira berada di mana ya. Kita akan targetkan untuk yang terdekat berada di 1914. Target yang terdekat kita tempatkan di 1914 sekaligus menjadi area supportnya. Berikutnya kita akan mentargetkan selanjutnya berada di 1906 ya, ini berada di area target yang kedua, ini di 1906 sekaligus menjadi area support ya, bahkan menjadi area support kuatnya. Ini diperkirakan nanti akan mendekati berada di target 2 ini, akan kembali memantul atau menjadi titik rendahnya. Namun demikian kita juga akan menempatkan di titik jenuhnya. Kita akan perkirakan maksimum berada di 1899 ya. Tapi ini karena cukup jauh, maka kita gunakan yang masih realistis saja. Ini berada di target yang kedua sekaligus menjadi area jenuhnya 1906. Oke, silakan nanti diuji ke depan sehingga kita betul-betul bisa memahami ya secara proses, bukan hanya titiknya, bukan hanya areanya, tapi kita bisa memahami step by stepnya sehingga tidak kehilangan arah utama kita. Diingat, ada struktur yang sudah akan terbentuk. Tentu kita nanti akan lihat ya, kita akan pertimbangkan seperti apa bentuk terakhir dari struktur yang ada. Apakah dia nanti akan membentuk struktur lagi yang baru atau akan memperkuat struktur yang sebelumnya. Baik, ini yang bisa kita sampaikan untuk pagi hari ini. Untuk mappingnya di XAUUSD, silakan disesuaikan lagi dengan style masing-masing, dengan sistem trading masing-masing, sehingga lebih maksimum sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.